IMPA Online. Hari ini tanggal 7 Maret 2021 bertemu lagi dengan Kak Joanna sebagai liturgos. Nah, sebelum kita memulai ibadah, Kak Jo mau nanya nih, gimana sih kabar adik-adik dalam seminggu kemarin? Baik-baik semua ya. Nah, puji Tuhan kabar adik-adik pada baik-baik, sehat, dan penuh sukacita untuk menghadap Tuhan. Mari adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah, saat teduh masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat sukacitamu. Kami dapat berkumpul dalam ibadah IMPA Online pada hari Minggu ini. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati teman-teman kami, ketuk pintu hati teman-teman kami Bapa untuk dapat hadir di dalam ibadah kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari kita awali ibadah kita dengan bernyanyi lagu dari Kudaki-daki Gunung yang Tinggi dengan penuh semangat, penuh sukacita. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang,
daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lupa yang dalam, ku melintasi di sungai, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur, yang dimana Mazmur terambil dari Mazmur 26 ayat 7 sampai 12. Sekali lagi dari Mazmur 26 ayat 7 sampai 12, dimana akan Kak Jo bacakan. Sambil mendengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang ada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jamaah. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Eti, mari kita bernyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik ya, firman Tuhan pada kita di pagi hari ini terambil dari kitab Esra 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Nah, di antara adik-adik siapa yang tahu nih kitab Esra itu berada di mana ya? Ada yang bisa jawab? Ya, kitab Esra itu berada di kitab Perjanjian Lama.
Nah, adik-adik, kalau bagian Alkitab ini adik-adik sudah ketemu, adik-adik biarkan Alkitab kita terbuka dan kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah yang telah Bapa berikan dan Bapa curahkan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, isilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami telah siap untuk menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Esra 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan adik-adik bagi kita di hari Minggu ini. Nah, adik-adik, kitab Esra dan Nehemia pada awalnya merupakan satu karangan bersama dengan kitab Tawarik, berasal dari penulis yang sama. Kitab ini bercerita tentang kepulangan bangsa Israel dari pembuangan. Masa penulisan kitab ini dari tahun 538 sebelum Masehi. Nah, adik-adik, Esra ini adalah seorang Yahudi, imam dan ahli Taurat, atau ahli kitab Taurat ya, yang oleh Raja Persia, Kores namanya, Esra ditugaskan untuk mengatur masyarakat orang-orang Yahudi di Palestina. Mengapa Esra dipilih? Karena Esra dianggap mampu dan paham tentang perkara Yahudi. Esra adalah seorang pemimpin yang saleh, dengan kesetiaan yang kokoh dan kasih yang mendalam kepada firman Allah. Esra memiliki tugas besar dalam memimpin umat membangun bait Allah kembali. Esra harus menertibkan umat dan memulihkan hukum Allah kembali dalam hati umatnya. Itu adalah tugas Esra. Nah, adik-adik, kakak mau tanya sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan ini, siapa di antara adik-adik yang pernah melihat proses pembangunan sebuah rumah? Nah, kalau adik-adik pernah melihatnya, sungguh satu pekerjaan yang cukup sulit ya. Karena apa adik-adik? Sebelum kita membangun sebuah rumah, kita harus membuat denah dulu, membuat
perhitungan-perhitungan bahan-bahan apa saja yang harus kita butuhkan, bahan-bahan apa saja yang harus kita siapkan. Nah, adik-adik, membangun sebuah rumah juga kita tidak bisa membangunnya sendiri ya adik-adik ya. Kita butuh tenaga yang banyak, kita butuh orang yang banyak supaya pekerjaan rumah itu bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu ya. Jadi kita harus melakukannya secara bersama-sama ya, atau secara beramai-ramai ya. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, karena apa? Kalau kita tidak memperhitungkan bahan-bahan yang kita butuhkan, orang-orang yang berkualitas, yang punya kemampuan untuk membangun rumah, kita tidak melakukannya dengan mempersiapkannya dengan baik, maka bisa-bisa saja rumah itu roboh kalau tidak dibangun dengan baik ya adik-adik. Nah, adik-adik bayangkan kalau misalnya sebuah gedung itu roboh, bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya? Ya, tentu bisa mencelakai orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, untuk itu sebelum kita membangun, kita harus menyiapkan segala sesuatu yang baik yang berhubungan dengan pembangunan itu. Nah, adik-adik, orang-orang yang kembali dari pembuangan, orang-orang Israel yang Kores menyuruh Ezra untuk mengumpulkan orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah. Nah, adik-adik bisa melihat gambar Bait Allah ini cukup bagus, cukup indah. Tentu membutuhkan tenaga yang profesional, tentu membutuhkan bahan-bahan juga yang berkualitas tinggi adik-adik ya, untuk membangun Bait Allah. Nah, adik-adik, dan pada saat itu ketika Kores menyuruh Ezra untuk mengumpulkan kembali orang-orang Israel dari pembuangan. Nah, adik-adik, itu ada pertentangan-pertentangan karena kenapa? Ada orang-orang yang mau kembali ke Yerusalem dan ada juga orang-orang yang tidak mau kembali. Karena kenapa? Dia sudah merasa nyaman tinggal di tanah pembuangan, dia sudah merasa enak, dan dia berpikir, untuk apa sih saya akan kembali lagi ke Yerusalem? Karena perjalanannya tuh sungguh jauh, bermil-mil ya, dengan penempuan perjalanan yang cukup panjang ya adik-adik ya. Nah, jadi ketika orang-orang Israel yang tidak mau kembali, pada saat itu ada yang tidak mau kembali, mereka disuruh untuk mengumpulkan emas, mengumpulkan perak ya, supaya bisa menyokong orang-orang Israel yang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali Bait Allah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tuhan punya kuasa untuk mengatur segala hal dalam dunia ini. Bahkan hati dan kehidupan manusia juga Ia gerakan. Kita sudah belajar dari apa yang dikerjakan oleh Ezra dan tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Setiap adik-adik pasti pernah merasakan tersentuh oleh kasih Tuhan. Ketika Ia menyentuh hati, maka kita akan merasakan tenang, damai, dan sukacita, sehingga mampu untuk melakukan semua yang Ia kehendaki ya, yang bisa kita kerjakan atau bisa adik-adik kerjakan. Nah, adik-adik, lewat firman Tuhan ini kita diajak untuk ikut serta membangun dalam hal melayani Tuhan. Nah, bagaimana kita melayani Tuhan? Kita masih kecil kok, Kak. Masa kita bisa membangun, apalagi membangun Bait Allah? Ya, di sini kita tidak diminta untuk membangun Bait Allah ya, tapi kita diminta untuk melayani Tuhan. Seperti kita impa online ya setiap hari adik-adik ya, setiap hari Minggu. Dalam masa-masa pandemik ini kita selalu impa online ataupun impa secara bertatap muka. Nah, adik-adik,
mungkin adik-adik bisa membantu untuk melayani, yaitu misalnya kakak minta adik-adik untuk ini apa? Berdoa ya. Adik-adik bisa membantu kakak untuk berdoa, atau kakak minta adik-adik untuk ini dia membaca Alkitab. Adik-adik bisa membantu membaca Alkitab karena adik-adik udah bisa baca kan. Adik-adik bisa membantu kakak untuk membaca Alkitab untuk sama-sama kita melayani. Atau adik-adik bisa menjadi pemimpin pujian misalnya, atau pengiring lagu, atau bisa mencatat absen kehadiran teman-teman kita, atau mempersiapkan tempat ibadah. Itu juga pelayanan, itu juga melayani Tuhan ya adik-adik ya. Atau sebagai penerima tamu, atau disebut usher gitu kan, penerima tamu, atau membawa persembahan. Nah, itu juga melayani. Itu contoh-contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan ya adik-adik bisa melakukannya dengan senang hati. Nah adik-adik, kalau contoh di rumah misalnya, bagaimana kita bisa melayani? Ya bisa kita melayani, misalnya kita melayani orang tua kita yang sedang sakit dengan cara kita mengambil obat, kita mengambil air minum, atau kita mengambil makanan, kita suapin orang tua kita. Itu adalah bentuk dalam pelayanan, melayani Tuhan ya adik-adik ya. Atau misalnya nih adik-adik kan udah pada ada adik tanggung ya, udah besar, mungkin ada yang udah bisa masak sayur, mungkin ada yang sudah bisa menggoreng ikan atau mempersiapkan makanan. Ketika ibunya pulang kerja atau ketika ayahnya pulang kerja, makanan sudah tersedia. Dia sudah bangga, dia bisa melayani orang tua, dia bisa menyiapkan makan malam atau makan siang untuk orang tua. Karena apa adik-adik? Orang tua itu juga adalah wakil Tuhan di dunia yang harus kita melayani. Kalau kita melayani orang tua kita, sama dengan kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus sendiri aja mau melayani. Padahal itu dia anak yang suci, tapi dia mau melayani, mencuci kaki murid-muridnya. Bagaimana dengan kita? Ya, kita juga harus melayani. Itu bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita di sekolah? Di sekolah itu kita harus belajar. Kenapa kita harus belajar? Supaya kita menjadi orang yang pintar, kita menjadi orang yang punya masa depan yang baik. Ya, adik-adik ke sekolah, orang tua sudah bangun pagi-pagi, menyediakan sarapan untuk bekal makan maupun untuk sarapan pagi, ya. Orang tua juga sudah bayar uang sekolah mahal-mahal, ya. Jadi adik-adik, bentuk tanggung jawab kita, bentuk pelayanan kita kepada orang tua seperti apa? Yaitu tadi, kita harus bisa belajar dengan baik. Supaya apa? Supaya kita punya masa depan yang baik. Kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik, bisa mendapat nilai yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, punya penghasilan yang bagus. Nah, penghasilan yang bagus, penghasilan yang cukup, ketika orang tua kita sudah berada dalam masa-masa hari ketuaan mereka, ya, itulah bentuk tanggung jawab kita. Kita melayani orang tua kita dengan apa yang kita punya, yaitu tadi hasil daripada kita belajar, hasil daripada kita melayani orang tua. Nah, kita punya hasil yang bagus. Tuhan sediakan masa depan yang baik untuk kita. Kalau kita mau melayani dengan hati yang sungguh, dengan hati yang penuh dengan sukacita, maka pintu berkat akan kita dapat. Marilah adik-adik, kakak ajak kita untuk menjadi Ezra yang penuh dengan ketaatan dan kesalehan ya. Semoga kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam pelayanan kehidupan kita ya adik-adik ya, dari hari lepas hari. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan serta melakukan itu dalam hidup dan kehidupannya
dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus, Tuhan kita. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita akan bersatu di dalam doa, di mana doa syafaat akan dibawakan oleh Kak Eti. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita, tangan kita dilipat, mata kita ditutup, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan dan Tuhan curahkan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik, di mana kita bisa memberikan diri kita untuk melayani-Mu Tuhan, baik di rumah, di sekolah, maupun di mana saja kita berada. Tuhan, mampukan kami supaya kami mampu untuk menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Bapa, di siang hari ini kami berdoa untuk kehidupan anak-anak klien kami, yang mana sampai dengan hari ini Tuhan, kami masih melakukan ibadah impa online. Tuhan, tolong kami walaupun kami masih impa online, tetapi setiap firman Tuhan yang kami sampaikan bisa menjadi berkat untuk anak-anak klien kami. Bapak, berikan mereka kesehatan, lindungi mereka Tuhan, lindungi mereka ketika mereka bermain, ketika mereka belajar Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara mereka. Berikan mereka kesehatan Tuhan, supaya mereka tetap bertumbuh dan berkembang di dalam tatanan kasih Tuhan. Bapak, berkati orang tua daripada anak-anak ini, berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan, supaya pekerjaan-pekerjaan itu mendatangkan berkat untuk kehidupan anak-anak kami. Bapak, berikan orang tua daripada anak-anak ini kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya mereka mampu untuk bekerja dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap program-program yang dirancangkan oleh pemerintahan kami. Mari Bapa, Engkau turut mengambil bagian bersama-sama dengan mereka, supaya apapun rancangan mereka, apapun program yang mereka perbuat, Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau memberkati Tuhan, supaya itu mendatangkan berkat untuk kehidupan rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kembali kami berdoa juga untuk gereja Tuhan yang bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah dunia ini. Bapak, berkati kami semua, berkati para pendeta kami, berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka Tuhan. Tuhan, berkati kehidupan mereka. Tuhan, berikan kesehatan bagi mereka Tuhan, supaya mereka kuat, mereka mampu, dan mereka terus melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami selaku kakak-kakak layan. Tuhan, berkati ketua PA kami, Kak Ayu, berkati para pengurus-pengurus yang bekerja Tuhan dalam impa ini Tuhan. Berkati juga kakak-kakak layan yang selalu dan senantiasa mengambil bagian dalam pelayanan setiap hari Minggu. Tuhan, berkati kami semua, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, supaya kami mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta keterpanggilan kami ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang tertindas, untuk anak-anak yatim piatu. Mari Bapa, Engkau berikan kebebasan, berikan kesehatan, berikan kemampuan bagi mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan dalam setiap hidup dan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Bapak berikan dan Bapak curahkan bagi kami. Kami bersyukur dan terus bersyukur oleh karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami di hari ini. Sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai kekal selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan sama seperti sebelum-sebelumnya. Pengumpulan persembahan kita dititipkan kepada Mama dan Papa, dan Mama dan Papa akan membawanya ke gereja, memberikannya kepada gereja. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, aktivitas kita di minggu ini, kita akan membuat origami pohon pinus sebagai komitmen semangat bertumbuh dan membangun diri melayani dalam kasih Tuhan. Mari kita siapkan alat dan bahan. Seperti kertas origami atau kertas bekas, pena atau pensil. Bisa juga kita siapkan gunting. Mari kita mulai membuatnya. Pertama, jika adik-adik tidak punya kertas origami, adik-adik bisa membuatnya dari kertas bekas. Adik-adik lipat dua seperti ini menjadi segitiga, dan bagian bawahnya ini adik-adik potong, adik-adik buang. Kita potong dan dibuang ya. Nah, jadi dia akan terbentuk menjadi segi 4. Kertas origami tadi kita lipat menjadi bentuk segi 3. Kemudian sisi sebelahnya lagi kita lipat menjadi bentuk segi 3. Dan kemudian kita bentang dan kita lipat lagi menjadi persegi panjang. Selanjutnya kita lipat lagi sisi sebelahnya lagi persegi panjang. Nah, jadi lipatannya seperti ini kurang lebih adik-adik. Kemudian kita tandai bagian sudut-sudutnya dengan huruf A, B, C, D. Seperti ini adik-adik. Nah,
bagian huruf A kita tarik ke dalam. Begitu dengan yang bagian sudut C. Jadi bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, ketika ditarik, yang bagian B dia menjadi persegi 4, yang bagian D nya juga persegi 4. Setelah bentuk begini, kita lipat sisi kiri dan kanannya. Kemudian ini bawahnya kita lipat dulu, kita lepas. Nah, bagian belakangnya juga begitu, segitiga satukan ke tengah. Segitiga, bagian B nya kita tarik, kita tandai, kemudian ini kita lepas. Jadi begini adik-adik. Sebelah sini juga bagian sisinya, bagian C, dan lanjut bagian A juga. Masukkan ini ke dalam. Setelah dimasukkan ke dalam, kita tarik begini. Yang sebelah sininya kita bentang. Ini juga dimasukkan ke dalam. Ini masih ada, ini kita masukkan ke dalam. Bagian ini kita tarik ke dalam. Nah, juga bagian ini kita tarik ke dalam. Memang diperlukan sedikit kesabaran adik-adik supaya hasilnya menjadi rapi dan indah. Seperti ini adik-adik, bagian bawahnya seperti bintang. Dan kalau dia berdiri menjadi pohon pinus. Kemudian di sisi daun-daunnya kita tulis komitmen
bagaimana kita membangun diri kita dalam melayani. Seperti misalnya membaca Alkitab, bermazmur, rajin berdoa, dan adik-adik boleh menambahi untuk daun-daun selanjutnya. Selamat mencoba adik-adik. Jangan lupa aktivitasnya diberi nama dan kelas. Kemudian difoto. Foto itu dikirim kepada kakak layannya. Selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mau selesai dalam ibadah kita. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Minggu depan kita akan tetap beribadah seperti biasa melalui ibadah online. Selalu mempersiapkan hati dengan penuh sukacita, selalu bersemangat di dalam sekolah, selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberkati kita di dalam situasi apapun. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Adik-adik, ibadah kita akan segera usai. Untuk itu kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa penutup. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah serta kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan dan Tuhan curahkan bagi kami, sehingga IMPA online kami ini bisa berjalan dengan baik di dalam tatanan kasih Tuhan. Biarlah ibadah ini Tuhan kami lakukan karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami di sepanjang hari ini. Dan sebelum kami mengakhiri semuanya Tuhan, kami minta biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami saat ini terus kekal selama-lamanya.